Hai semuanya, bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan sama-sama melihat bagaimana persiapan menghadapi geladi bersih ANBK yang akan kita hadapi atau kita laksanakan nantinya pada tingkat SMP. Seperti yang kita ketahui bahwa ANBK pada tahun ini atau pada kesempatan ini sudah dilaksanakan untuk tingkat SMA dan SMK. Sementara untuk SMP akan kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang tertulis pada surat dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan itu di tanggal gladi bersih akan kita laksanakan pada tingkat SMP itu dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 5 September 2024. Jadi ada 2 gelombang, nanti boleh diambil, yaitu gelombang pertama itu tanggal 2 dan 3 September, sementara gelombang pertama 2 sampai 3 September dan gelombang 2 4 sampai 5 September. Baik, langsung saja kita akan lihat apa persiapan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita masuk ke dalam web ANBK kita. Kita bisa menulis di sini ANBK. Kemudian kita masuk dengan username dan password kita. Serta jangan lupa untuk menuliskan kode CAPTCHA-nya ini ya, untuk masuk. Kemudian ini halaman dashboard dari web ANBK kita. Jadi yang pertama-tama kita akan masuk dulu ke data peserta. Kita masuk ke biodata siswa. Nah, bagi teman-teman yang kosong masih di sini namanya, itu kita harus menarik dulu ya dari data BioAN-nya. Ini caranya, kita klik di ambil data dari BioAN di pojok kiri atas di sini ya pada kursor. Kemudian kita klik, kemudian ada konfirmasi, yakin akan mengambil data dari BioAN, kemudian pilih ya. Oke, nanti nama-nama ini akan muncul ya. Inilah nama-nama yang nanti akan melaksanakan ANBK atau yang terpilih sebagai sampling ya, atau sampel dari sekolah kita. Nanti kalau pada tingkat SMP dia berjumlah 40, kemudian 5-nya adalah sebagai cadangan seperti ini. 5 orang sebagai cadangan. Baik, ketika ini sudah muncul, apa yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita akan bisa mengupload foto peserta ya. Nanti kita akan upload di sini. Di sini sudah ada nama-namanya, hanya tinggal klik dan kita pilih upload di sini. Kemudian kita pilih browse. Ini kita bisa ambil misalnya oke, foto-fotonya nanti bisa dimasukkan sini ya. Tinggal kita klik namanya, kemudian kita pilih upload. Baik, ketika selesai kita mengupload ini nanti semua, maka yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke menu asesmen nasional. Kemudian kita akan masuk ke komputer proktor ya di sini. Kemudian kita lihat di sini tidak ada komputer proktor, jadi kita harus menambah dulu ya atau membuat komputer proktornya. Dengan cara kita pilih yang di pojok kiri ini ada tambah. Kita pilih tambah. Kemudian dia akan meminta untuk memilih sekolah dan jenjang. Oke, kita pilih di sini. Kita pilih SMP, kemudian ini provinsinya, kabupatennya, kemudian SMP-nya dan pesertanya. Kita pilih SMP. Oke,
ketika sudah kita pilih SMP, baru kita pilih tambah sini. Baik, sekarang kita akan menulis. Di sini ada form atau isian. Kita akan mengisi isian ini berdasar dengan jumlah berapa server, berapa klien kita ya, atau berapa jumlah komputer kita yang ada di sekolah kita. Baik, ini kami isi. Di tempat kami itu kliennya berjumlah 54 komputer. Kemudian akan kita menggunakan hanya satu ruang. Kemudian nama ruangnya kita bisa beri, misalnya lab tik. Kemudian kita pilih simpan. Begitu juga misalnya kalau kita punya dua ruang, ya kita pakai dua ruang, kita bisa di sini, kemudian kita bisa bikin misalnya lab tik 2. Misalnya nih kalau kita menggunakan dua ruang. Begitu juga kalau kita menggunakan 3 ruang, 4 ruang, dan 5 ruang. Baik, karena kita sini menggunakan satu ruang, maka kita pilih saja yang pertama. Kemudian kita pilih simpan. Oke. Kemudian data disimpan, kita pilih OK. Baik, ketika sudah membuat komputer Proctor, maka nanti ID Proctornya akan muncul. Tapi passwordnya masih belum muncul di sini. Nanti password akan diberikan biasanya pada saat ujian akan berlangsung nantinya. Baik, ketika ini sudah kita buat, maka apa yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita akan mengatur sesi ya. Mengatur sesi, kita pilih di sebelah sini pada sidebarnya ini ada pengaturan sesi, kita pilih pengaturan sesi. Kemudian kembali kita bisa memilih di sini jenjangnya, provinsi, kabupaten, sekolah, serta pesertanya dari SMP. Baik, sekarang kita akan lihat, ini sudah muncul seperti ini. Kemudian di sini kita ubah saja halamannya jadi 50 supaya enak dilihat. Baik, sekarang kita akan lihat peserta 1 dulu. Untuk di sini isiannya ada cek ya, kemudian nomor, username, nama peserta, status, kemudian ID Proctor dan gelombang. Kemudian pada sesi 1 hari kedua atau pada sesi 1 atau hari ke-1 atau hari kedua ya. Nanti akan ada cara pengisiannya. Baik. Sekarang kita lihat dulu info mappingnya ya. Di sini ada tulisan info mapping. Info mapping ini adalah informasi, kalau kita klik, tentang berapa banyak orang yang sudah menjadwalkan. Yang kuning-kuning ini berarti sudah mengisi ya. Kemudian yang biru ini berarti belum mengisi. Berapa banyak orang yang sudah masuk di gelombang 1 sesi 1, gelombang 1 sesi 2, gelombang 1 sesi 3. Nah, kemudian kita lihat di sini yang belum terisi ini adalah pada gelombang 2 sesi 1 ya, masih belum banyak terisi. Dan ini juga ada gelombang 3 sesi 1, gelombang 4 juga sesi 1. Yang paling sedikit kita lihat di sini adalah gelombang 2 sesi 3, tapi ini sore ya, akan dilaksanakan sore. Kemudian gelombang 3 sesi 1 ini pagi, masih kosong slotnya. Kemudian gelombang 3 sesi 3. Nah, ini lomba-lombaan saja mengisi slot ini ya. Kalau ini masih sedikit, kita bisa masuk saja di sini ya, gelombang 1. Kita akan ikut di gelombang 1. Sini ada keterangannya, terisi dan belum terisi. Nah, ini karena slotnya masih belum terisi, masih banyak yang belum mengisi, maka kita akan coba masuk di gelombang 1 sesi 1. Oke. Caranya adalah yang pertama kita isi dulu ID Proctornya. ID Proctornya tinggal kita klik, dia akan muncul. Tinggal klik terus ke bawah. Kita isi sama, karena semuanya dalam satu ruang saja. Ini pengecualian kalau kita menggunakan dua ruang ya. Ini bisa kita klik, kemudian kita pilih ruang 2, ruang atau ruang 3. Baik, kita klik terus sampai ke bawah. Untuk peserta cadangan tidak bisa ya. Kita klik sampai di peserta utama saja.
Kemudian kita akan pilih gelombang 1 sampai ke bawah, kita pilih gelombang 1 saja. Baik, ketika ini sudah terisi semuanya, kita lanjut untuk mengisi sesi. Jadi ini sesi pada hari ke, ya. Kita lihat pernyataannya, sesi pada hari ke, ya. Jadi ini kita ambil mereka ini semuanya hari ke-1 itu kita isi di sini saja 1, ya. Kemudian sesi 1, ini 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ya, kita akan mainkan mereka ini dalam 2 sesi, ya. Jadi kita akan bagi pesertanya di sini tadi berjumlah 45, ya. 5 cadangan. 45 ini kita bisa bagi 2, ya, kalau kita ingin ada 2 sesi, ya. Tapi kalau kita ingin semuanya 45 ini mengisi satu ruangan itu dalam 1 kali ujian, ini juga bisa. Tapi kita pertimbangkan bahwa akan sangat padat di ruang itu, jadi kita akan bagi mereka ini menjadi 22 dan 23, ya. Sesi satunya 23 dan sesi 2-nya 22. Oke, ini kita taruh ini sesi 1 sampai di 23, ya. Oke, sampai kita sini kita tandakan dulu. Ini sesi 1. Kemudian di bawahnya adalah sesi 2. Oke, kita isi sesi 1. Sesi 1, sesi 1. Kemudian sini di bawahnya sesi 2, sesi 2, sesi 2, sesi 2, sesi 2, sesi 2. Baik. Kita lihat, kita sudah mengisi. Berarti jika isiannya seperti ini, pada hari pertama, siswa dari nomor urut 1 sampai 23 itu ada di sesi 1, ya, atau pagi, dari jam 7 sampai jam 9. Sementara siswa dari nomor urut 24 sampai 45 itu mendapatkan sesi 2 dari jam 10 sampai jam 12, ya. Baik, di hari kedua kita berikan sama saja supaya peserta didik punya jadwal yang sama. Kita ketik sama saja 1, 1. Untuk pengurutannya ini bisa saja acak, ya, sesuai dengan keperluan. Misalnya ada anak yang dekat sekolah, kita taruh di sesi 1, sementara yang jauh, agak jauh, yang mungkin datangnya bisa terlambat, kita taruh di sesi 2, ya. Ini tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke. Ya. Oke, di bawah ini tidak bisa diisi, ya, untuk peserta cadangan. Jika sudah terisi semua seperti ini, maka kita pilih tombol simpan. Oke, ketika sudah data disimpan, sekarang kita akan lihat rekapnya, ya. Pada tombol rekap, kita lihat rekap. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, gelombang 1 pada sesi literasi hari pertama itu sesi 1 23 orang, ya, yang akan ujian. Kemudian sesi 2 22 orang. Sementara pada hari kedua ujian numerasi itu sama, sesi 1 23 orang dan sesi 2 22 orang, sementara sesi 3-nya tidak ada, ya, karena sudah cukup jumlah komputernya. Baik, ketika ini sudah selesai, maka yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu kelengkapan datanya. Kita pilih sama SMP Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur dengan nama SMP kita, kemudian pesertanya. Nah, kita lihat di sini statusnya, ini harus kita lihat statusnya. Jika hijau semua, tidak masalah. Artinya tidak ada yang merah. Berarti peserta yang kita buat tadi itu sudah
sukses kita buat dalam pengaturan sesinya, ya, tidak ada yang bermasalah. Kemudian kalau semua sudah centang hijau seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita akan melihat kartu login-nya. Kita klik dan SMP gelombang, kita pilih gelombang pertama tadi, kemudian jumlah sesi-sesi 1, ya. Ini sesi 1 untuk sesi 1. Kita lihat. Nah, ini dia untuk kartu ujian untuk Gladi nanti sudah muncul, ya. Nanti tinggal kita upload foto tadi supaya nanti foto mereka muncul. Baik, mungkin ini saja yang perlu kita persiapkan dalam minggu-minggu ini untuk menghadapi kegiatan dari Gladi Bersih yang akan kita laksanakan pada tingkat SMP, yang akan kita laksanakan nanti pada tanggal 2 dan 5 September. Ya. Jadi, kalau sudah muncul seperti ini, maka kita artinya sudah siap untuk melaksanakan ANBK di sekolah kita. Tidak lupa nanti untuk teknisnya, bagaimana untuk penginstalan Proctor browser dan kliennya itu bisa kita ambil datanya di sini ya, di Breakwise. Kemudian ini file-file downloadan yang akan kita install di Proctor dan di klien kita, di komputer klien atau komputer yang digunakan anak-anak ujian. Baik, itu yang dapat disampaikan. Semoga apa yang dibagikan ini dapat berkenan dan mohon maaf jika ada salah kata dan perkataan. Sekali lagi, semoga Gladi Bersih tingkat SMP tahun 2024 ANBK dapat berjalan dengan lancar di sekolah kita semua. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih.